Bincang Ria, apa perbedaan jalur RPL dan non-RPL? Welcome to Muazzam Channel. Ready? Jangan lupa untuk subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umu Asam. Oke, kali ini aku mau bahas tentang perbedaan jalur RPL dan non-RPL. Jadi, untuk yang melakukan admisi atau pendaftaran di UT, maka kalian akan diberikan pilihan antara jalur RPL dan non-RPL. Jadi kalau non-RPL itu berarti dia masukkan dari ijazah SMA sederajat, entah dia SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah mungkin ya. Tapi kalau misalkan kalian masuk melalui jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, itu adalah penyetaraan. Penyetaraan maksudnya penyetaraan mata kuliah yang pernah kalian ambil di kampus sebelumnya, entah itu masih di kampus UT ataupun di kampus yang di luar UT. Misalkan kalian pertama ambilnya kan yang lalu gelarnya diploma, terus mau ambil sarjana di UT, jadi masuk ambil jalur RPL. Kalau misalkan yang kalian ambil itu linear atau sejalur atau masih satu rumpun, maka akan ada rekognisi pembelajaran lampau, dalam artian pihak UT akan melakukan penyesuaian atau penyeleksian mata kuliah. Jadi misalkan di waktu kalian diploma itu kalian sudah ambil mata kuliah A, maka mata kuliah tersebut akan dilihat apakah sama atau mirip dengan mata kuliah yang ada di jurusan yang kalian ambil itu. Kalau ternyata sudah ada, maka kalian tinggal mengumpulkan transkrip nilai dari kampus sebelumnya untuk dipindahkan ke UT. Jadi masa kuliah kalian yang tadinya misalkan 8 atau 9 semester, itu akan ada potongan mungkin sekitar berapa semester sesuai dengan nilai mata kuliah yang dari kampus sebelumnya, maka akan disetarakan, akan disamakan gitu. Jadi misalkan kalian kuliahnya 8 atau 9 semester, jadi pasti akan ada lompat semester begitu. Jadi misalkan ada yang tanya, emang bisa di UT untuk lompat semester? Tentu bisa kalau kalian ambil jalur RPL. Jadi kalau jalur RPL itu ada pemangkasan semester. Jadi misalkan kalian masuk yang tadinya biasanya kan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin karena jurusan yang kalian ambil adalah jurusan linear, maka kalian bisa langsung lompat di semester 5 atau semester 4 gitu. Akan ada penyesuaian gitu. Jadi misalkan ada yang tanya, katanya di UT bisa lompat semester, katanya. Oh, ada yang bilang karena faktor usia. Itu bukan karena faktor usia, tapi melainkan mereka mengambil jalur RPL. Jadi mitos yang mengatakan bahwa kuliah di UT dengan usia tua maka akan diberikan kebijakan untuk lompat semester itu hoax ya. Jangan dipercaya. Berapapun usia kalian, kalau sebelumnya kalian sudah pernah ambil misalkan diploma atau sarjana, lalu ingin mengambil sarjana lagi di jurusan yang masih linear atau serumpun, maka akan ada RPL atau rekognisi pembelajaran lampau gitu. Sedangkan yang non-RPL itu adalah masukan yang dari ijazah SMA. Jadi kita mulai start dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 untuk yang PGSD. Sedangkan yang di luar dari PGSD mungkin ada yang 8 semester gitu. Jadi itu bedanya. Oke, jadi kalau ada yang bilang di UT katanya bisa lompat semester ke jalur gaib mungkin ya, bukanlah, kita pakai jalur RPL gitu teman-teman. Jadi sampai sini sudah bisa ada bayangan ya kalau teman-teman mau mendaftar di UT. Terus ada yang bertanya begini, misalkan dia diplomanya jurusannya, waktu diploma dia ambil kebidanan, terus mau masuk ambil S1 di UT jurusan PGSD,
Terus kira-kira itu linear tidak? Atau serumpun tidak? Jadi kalau teman-teman mau ambil jalur RPL itu, pastikan jurusan sebelumnya itu linear atau serumpun ya. Jadi kalau misalkan jurusan kebidanan, ini contoh kasus ya, jurusan kebidanan, diploma kebidanan, terus mau ambil S1 jurusan PGSD. Mungkin paling pemotongannya itu ya berapa mata kuliah saja. Sedangkan untuk mata kuliah yang membahas tentang kebidanan kan masuk ke kesehatan ya. Jadi mungkin agak susah ya kalau untuk ambil jalur RPL dengan cara seperti itu, dengan cara tidak linear, tidak sejalur ataupun serumpun begitu. Jadi pastikan kalian punya jurusan sebelumnya itu jadi diploma jurusan sebelumnya itu jurusan yang linear atau serumpun, minimal serumpun ya, supaya gampang untuk mengambil jalur RPL. Jadi kalau tidak serumpun atau tidak linear ya paling kalian akan diarahkan untuk mengambil yang non RPL begitu. Adapun kalau untuk syarat ambil RPL-nya itu semuanya teman-teman bisa akses di websitenya UT di ut.ac.id, di www.ut.ac.id. Teman-teman bisa cari tahu di sana syarat-syarat untuk mengajukan RPL itu seperti apa begitu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman untuk ambil jurusan, mau ambil jalur apa, RPL atau non RPL, teman-teman cari tahu dulu apa itu RPL gitu, supaya teman-teman tidak bingung dan tidak bertanya-tanya gitu ya kan. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai perbedaan RPL dan non-RPL. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.